Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya apa yang disampaikan oleh sekarang ini dari masyarakat. Begitu muncul spekulasi bahwa Pak Mahfud MD ya diinginkan jadi calon presiden jalur independen. Benarkah seperti itu? Itu yang menjadi catatan penting. Jalur independen sekarang sudah tidak bisa begitu. Dalam artian ya mengumpulkan massa jutaan orang itu saya rasa tidak memungkinkan, itu begitu sulit begitu kan, apalagi ada partai begitu ya. Jalur independen itu wah, ujung-ujungnya tidak bisa, ujung-ujungnya kena pidana begitu kan, karena pada hakikatnya sudah ada aturannya masing-masing di situ begitu ya. Tetapi perlu diingat, walaupun Pak Mahfud ingin digadang-gadang menjadi calon presiden, ya setidaknya lamar ke partai begitu kan, ya bisa saja menjadi wakilnya Puan atau apa begitu. Ini kan sangat menarik begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Mahfud MD diinginkan jadi calon presiden jalur independen. Konstitusi kita belum ke sana. Sebaiknya dua profesor aja, Anies dan Mahfud. Wah, lah mau didukung partai mana begitu kan ya? Kan begitu logikanya. Wakil Pak Anies ya paralel, semoga Bapak ya Mahfud ya senantiasa diberi yang terbaik ya, amin ya rabbal alamin. Ini beban mau nyapres itu tunjukin dulu prestasinya kepada bangsa, negara dan rakyat ya. Pak Mahfud cocok dengan Anies ya, Mahfud Anies ya, Anies cocok itu. PKS dengan Nasdem dan Demokrat harus setuju. Pak Jokowi sudah Pak Mahfud juga mengatakan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan begitu kan ya. Ya pada hakikatnya kalau situasi dan mungkin saya rasa tidak begitu ya. Bahkan jika ya Mahfud MD itu mengungkapkan ini kasus saya sarankan untuk menjadi ketua KPK. Jalur independen itu inkonstitusional ya, hehe, menyengsarakan rakyat ini. Baru kali ini tampil seolah-olah ada pembela hak rakyat sudah dipuja-puji. Kalian lihat di belakang lol ya, yang telah dilakukan Mahfud ya, otak jangan dibalik-balik ini. Yang belum ada pesanan PDP, jangan-jangan dijadiin Puan Mahfud. Bisa jadi begitu kan Pak Mahfud dengan Puan begitu ya. Ini beliau bongkar dulu isu ya, apalagi hangat. Jika sudah ada yang jadi ya pesakitan baru kita dukung beliau, tapi jangan cuma yang kelas terinya. Modal dikit mau nyalip ini. Karakter Pak Mahfud cocok jadi auditor atau BPK atau KPK. Silahkan ya. Ini banyak pro dan kontra di sini begitu. Ini dia baru dikasih kayak ngomongan gini aja udah dicalonin capres padahal belum apa-apa. Kalau Mahfud MD bisa ya penjarain maling-maling bangsat itu baru gue dukung jadi presiden. Kalau enggak mah ngimpi. Tunjukkan prestasinya dulu, betul begitu kan ya. Karena Pak Mahfud itu ya dulu itu dukung Prabowo, dukung Pak Jokowi lagi begitu kan ya. Ya pada akhirnya itulah politik kita begitu kan ya. Bahkan ini disebutkan usut uang transaksi belum berhasil sudah mau dicapreskan ya. Boleh ya kah Mahfud MD jadi wakil Anies Baswedan? Saya rasa wakil itu jauh begitu. Karena ada beberapa partai mau diusung oleh partai mana begitu. Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Polhukam era Mahfud kacau, dijamin ketua cuma modal sensasi. Saat ini baru muncul pun setelah dekat-dekat Pilpres. Sebelum-belumnya cuma penjilat Jokowi. Ini tamparan keras begitu apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan ya di sini ya. Ini Pak Mahfud cocok sekali untuk jadi capres dan cawapres, cuman parpol yang tidak mau pilih ya, karena Pak Mahfud MD orangnya jujur, berani dan taat aturan dan hukum. Sulit mencari tokoh seperti Pak Mahfud MD. Bisa juga apabila ya rakyat menghendaki bekerja dan ikhlas untuk jadi relawan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar atau beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Mahfud MD diinginkan jadi calon presiden jalur independen ya, dikutip dari Gelora. Rocky Gerung mengingatkan ya Mahfud MD maju di bursa calon presiden 2024 mendatang ya. Keinginan itu muncul karena dia melihat Menko Polhukam itu berani menyoroti dan membongkar dugaan pencucian uang 349 triliun dari Kementerian Keuangan. Bahkan hal itu diungkap dari Rocky Gerung di kanal YouTube-nya official ya beberapa hari lalu. Menurut pengamat dari Universitas Indonesia itu, sosok Mahfud MD ya adalah sosok yang memiliki ketajaman akademis ya. Mahfud juga disebut ya sosok yang memiliki keberanian. Meski apa yang dilakukan itu bisa membahayakan dirinya sendiri termasuk karir politik ya. Namun ya rupanya Pak Mahfud itu tetap tegas dan lantang mengungkapkan hal itu publik. Bahkan dia berani menyibak dugaan itu ke hadapan DPR RI.
Bahkan ya kita tahu bahwa Mahfud MD itu adalah depan dan membongkar hal-hal yang menambah yang bahkan membahayakan, kata Rocky Gerung. Tetapi kalau membongkar seperti ini saya rasa perlu diapresiasi dan perlu ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia hasilnya seperti apa begitu kan. Karena masih sekarang itu spekulasi sana sini tarik ulur begitu. Akhirnya apa yang terjadi selama ini ya seperti itu begitu. Ya wallahu alam begitu kan ya. Karena memang banyak ya ketika Pak Mahfud membongkar itu ya saya rasa akan percaya kepada Mahfud begitu kan ya. Tinggal kita diusung menjadi wakil presiden begitu. Dengan keberanian itu secara tidak langsung mendukung Pak Mahfud ya makin banyak apalagi dari kalangan masyarakat yang ingin Indonesia bebas dari korupsi. Tetapi Pak Mahfud juga punya semacam tabungan etika dan tabungan intelektualitas ya, dan itu yang menyebabkan pendukung Mahfud sekarang itu makin lama makin banyak, tambah Rocky Gerung. Sehingga dikatakan Rocky ya jika pemilihan presiden dipercepat maka ya dirinya akan mencalonkan Mahfud ya, mencalonan akan dilakukan melalui jalur independen. Kalau ya pemilu dipercepat, saya calonkan saja Mahfud ini sebagai calon independen. Tapi perlu diingat, calon independen itu wah ketat banget begitu ya. Apalagi harus punya 1 juta KTP kalau nggak salah begitu ya, untuk bisa mencalonkan itu begitu. Tapi kalau semuanya kehendak rakyat bisa jadi begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa rakyat itu otoritas yang ada di tangan rakyat begitu. Kalau sudah dipercaya rakyat, semuanya akan percaya begitu. Apalagi ya Pak Mahfud bisa mengungkap ya uang korupsi triliunan begitu. Ya kita harus ungkap itu begitu. Jadi kalau selama ini tidak ada bukti ya percuma aja begitu ya. Ya kita tunjukkan dulu siapa yang ditangkap nantinya begitu kan di situ begitu ya. Karena dari Kemenkau juga membantah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud begitu. Anggota DPR juga banyak yang enggan begitu kan. Atau jangan-jangan sudah dibongkar oleh Pak Mahfud MD begitu. Tapi masih belum ada penegak hukum ya yang melakukan itu begitu. Ini harus ditindaklanjuti begitu kan. Karena waktunya Pak Mahfud tinggal 1 tahun begitu. Kalau sudah lebih 1 tahun ganti Menko Polhukam ganti lagi begitu kan ya. Itulah Indonesia begitu kan. Ganti pemimpin ganti lagi, ganti sana sini ganti lagi perubahan begitu. Pokoknya ada-ada aja begitu kan. Bukankah dilanjutkan ya, tetapi digituin begitu ya. Tetapi anehnya bagi bangsa kita ya kenapa korupsi itu menjadi budaya begitu. Memperkaya diri, punya perusahaan-perusahaan besar begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.